Shalom saudara sekalian, pada sore hari ini, pada malam hari ini, pada sesi ini kita akan membahas tentang bibliologi. Kita akan mereview beberapa yang telah kita pelajari. Saya Desi Handayani akan membimbing kita semua untuk belajar pada sore hari ini. Kita akan mempelajari tentang pengertian atau definisi bibliologi. Apa sebetulnya bibliologi? Secara etimologis, asal katanya atau istilah bibliologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion atau biblia dalam arti jamak artinya buku-buku, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu. Buku-buku atau tulisan-tulisan yang dimaksud adalah Alkitab atau firman Allah. Nah, tempat bibliologi dalam teologi sistematika dengan peranggapan bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia. Maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas yang tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika, yaitu termasuk di dalamnya semua doktrin iman kepercayaan Kristen. Oleh karena itu, mempelajari doktrin Alkitab merupakan suatu pengantar untuk permulaan yang baik untuk mempelajari doktrin-doktrin yang lain. Pengertian atau definisi penyataan Allah yaitu secara etimologis dalam bahasa Yunani, penyataan adalah apokalipsis dari apokalipto yang artinya sesuatu yang disingkapkan, dibukakan dari apa yang dulu samar-samar atau tertutup atau tidak terlihat jelas. Nah, kita bisa pelajari dalam Lukas 10 ayat 21 dan Efesus 3 ayat 5. Secara umum, suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang ada di ciptaan itu dapat mengenal Allah penciptanya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dan Ulangan 29 ayat 29. Jika ada pernyataan jelaskan pentingnya penyataan Allah, yaitu bahwa melalui penyataan Allah menunjukkan inisiatifnya untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dalam hal ini manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diberikan kemampuan untuk menerima dan mengembalikan respon terhadap tindakan Allah atau penyataan itu. Dan yang kedua, tanpa penyataan, penyingkapan diri Allah ini, maka manusia tidak mungkin akan tahu tentang diri Allah dan segala sesuatu yang Allah lakukan bagi ciptaannya dengan benar. Allah adalah tidak terjangkau karena ia tidak terbatas, sedangkan manusia ciptaan yang terbatas. Nah, hal-hal yang lain seperti pengetahuan yang datang dari diri manusia sendiri tentang Allah hanyalah merupakan spekulasi dan rekayasa pikiran manusia saja. Kadang dari pengertian-pengertian di atas muncul beberapa pertanyaan. Selain agama Kristen, adakah agama-agama lain di dunia yang juga mengaku menerima penyataan yang ilahi dari Allah? Apakah agama-agama lain juga menerima penyataan dengan cara yang sama? Apakah benar bahwa Allah berbicara dan menyatakan dirinya kepada setiap agama dengan isi yang sama? Kita akan belajar di bab berikutnya, karena kita hanya review sesingkat-singkatnya pada sesi kali ini. Jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan penyataan umum. Saudara bisa lihat di sini definisi penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta. Itu penyataan secara umum. Sumbernya dari Allah, jangkauannya umum, sarananya menggunakan cara-cara universal, yaitu melalui alam, sejarah, dan hati nurani manusia. Tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah, kuasanya dalam semesta alam, keunggulannya, keahliannya, penentuannya Allah sendiri dalam mengendalikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, keberadaan Allah yang hidup itu. Kemudian kalau ada yang hal-hal berhubungan dengan yang khusus, penyataan Allah yang khusus. Penyataan yang khusus apa? Penyataan khusus itu definisinya adalah penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan di dalam Alkitab. Sumbernya dari mana? Dari Allah. Jangkauannya orang-orang pilihannya yang percaya. Saranya melalui Yesus Kristus dalam firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab yang diberikan melalui saluran-saluran. Apakah yang dimaksud dengan inspirasi? Arti epistemologi dari inspirasi atau ilham berasal dari bahasa Latin inspire, tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Kata Yunani yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan Ayub 32 ayat 8 yaitu theopneustos lebih tepat digunakan. Theopneustos adalah kata majemuk neo dan theos yang berarti dihembuskan oleh Allah. Dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah
dalam pekerjaan penulisan. Definisi adalah pekerjaan Allah melalui rohnya yang menggerakkan, menguasai, dan memimpin orang-orang yang telah dipilihnya untuk menuliskan perkataan-perkataan yang dikehendakinya dalam Alkitab PL dan PP tanpa salah dalam bahasa aslinya. Itu adalah inspirasi. Apa pentingnya doktrin inspirasi? Saudara bisa baca. Kemudian data Alkitab, penyataan-penyataan Allah yang diinspirasikan kepada penulis-penulis Alkitab itu berasal dari bermacam-macam bahan. Apa aja? Langsung dari Allah, hasil penyelidikan, bahan nubuatan seperempat sisa Alkitab adalah nubuat dan sebagian sudah digenapkan. Nah, kemudian bahannya dari sejarah yang dicatat dengan teliti, bahan lain yang teliti termasuk hal-hal yang benar atau kebohongan dan tentang setan ditulis juga. Apakah definisi kanon Alkitab? Kanon Alkitab adalah kanon berasal dari bahasa Yunani. Kata Yunani artinya buluh, karena memakan buluh dalam kehidupan sehari zaman itu untuk mengukur. Maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur. Nah, arti metaforis foranya yaitu seperangkat peraturan atau standar norma, kaidah dalam hal etika, literatur, dan sebagainya. Nah, ini juga dibahas lengkap dalam bab berikutnya. Jumlah kitab PL dan PP ada berapa? Ada 66 kitab yang diterima sebagai firman Allah yang tertulis, yang berotoritas penuh bagi iman dan kehidupan manusia. Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab apokrifa? Apokrifa berasal dari bahasa Yunani apokrifus, artinya tersembunyi. Sekarang apokrifa dimengerti sebagai sejumlah kitab-kitab yang tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab, tetapi yang disebutkan dalam Alkitab yang ditulis pada waktu yang bersamaan atau tidak lama sesudah Alkitab ditulis. Ini alasan-alasan menolak Alkitab, menolak kitab-kitab apokrifa PL karena penulis-penulisnya kitab-kitab itu tidak dimasukkan dalam PL Ibrani, penulis-penulis PP tidak ada yang mengutipnya, sedangkan kitab-kitab PP yang lain biasanya dikutip. Yesus tidak pernah menyebutkan kitab-kitab itu, tidak ada bukti bahwa apokrifa dimasukkan dalam Septuaginta abad 2, konsili-konsili gereja tidak pernah mengakuinya, dan bapak-bapak gereja juga menolak. Tidak ada klaim inilah firman Tuhan dalam kitab-kitab tersebut. Adanya kesalahan-kesalahan dalam bidang sejarah, kronologi, dan peta bumi. Juga kisah-kisahnya bersifat kaya dan ajaran moralnya yang rendah. Dan sebutkan alasan menolak apokrifa PP. Hanya dikenal secara lokal, tidak ada konsili gereja yang mengakui, dan hanya dianggap sebagai kanon. Jelaskan bahasa dan transmisi Alkitab. Bahasa dan transmisi naskah Alkitab. Bahasa Alkitab dalam berkomunikasi menyampaikan penyataan Allah menggunakan bahasa manusia karena Allah ingin dimengerti oleh manusia. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Transmisi naskah Alkitab yang dimaksud dengan transmisi naskah Alkitab adalah hubungan antara penyataan yang diinspirasikan Allah dalam naskah aslinya dengan naskah Alkitab modern sekarang yang sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ineransi apa? Pengertian ineransi yaitu bahwa Alkitab PL dan PP adalah seluruhnya firman Allah yang ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. Infallibility artinya Alkitab tidak mungkin menyesatkan karena semua ajarannya adalah kebenaran. Kemudian apa yang dimaksud iluminasi? Iluminasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya menerangi, memberi penerangan. Dalam arti luasnya, pengerjaan Roh Kudus membantu membukakan pikiran orang percaya supaya mereka dapat mengerti dan mengaplikasikan firman Allah itu atau Alkitab dalam kehidupan mereka. Demikian review pertemuan tentang bibliologi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.